Aku mau cerita sesuatu ke kalian, agak bisik-bisik ya guys ya. Jadi tiba-tiba aku melihat satu artikel yang membahas tentang Muammar Gaddafi. Kalian tahu nggak? Jadi dia ini adalah presiden Libya ya. Dia itu digadang-gadang sebagai orang yang sangat-sangat diktator gitu ya. Jadi memperkaya diri, makanya dibilang presiden paling kaya gitu. Dan dia itu dalam tanda kutip katanya itu dihabisi gitu kan oleh Mama Richa. Kenapa? Karena katanya dia itu nggak mau pakai USD lagi gitu. Ini beritanya tuh baru bulan Juni yang lalu. Kenapa? Mungkin pas kemarin itu kan lagi heboh-heboh tuh ya kan, BRICS itu gitu kan. Jadi katanya dia itu garang di luar negeri, tapi dalam negeri itu dia nggak ngurusin rakyatnya, karena rakyatnya itu 13% menganggur dan 16% itu dalam kemiskinan. Emang sekarang ada negara yang di bawah ini atau segini gitu? Kayaknya lebih semua deh yang nganggur, apalagi di Mama Richa gitu ya. Ya pokoknya aku nggak ngerti lah ya gitu. Katanya sih dia menyelewengkan kekuasaan untuk memperkaya diri gitu ya. Ya gitulah ya. Tapi dia itu berani menentang Mama Richa, makanya dia dibunuh. Nah katanya dia itu kan ditembak gitu kan sama NTC gitu. Ternyata dia itu nggak ditembak guys. Jadi NTC itu adalah korps yang menentang gitu pemerintahannya beliau ini gitu ya. Tapi ternyata ada video amatir gitu yang beredar gitu ya. Kalau ternyata dia itu nggak ditembak. Yang terjadi adalah dia itu ditembak belakangan. Yang terjadi adalah dia itu dipukulin gitu kan rame-rame gitu. Abis itu dia ditusuk pantatnya pakai bayonet gitu kan. Setelah itu ya kayaknya udah mati kan itu ya. Terus abis itu baru ditembakin gitu. Katanya sih seperti itu. Aku sih nggak tahu dan nggak mau tahu juga urusan perkara masalah dia mengatur negaranya gitu ya, nggak mau ikut campur dan nggak mau nyariin juga gitu. Tapi yang jelas yang kulihat di sini, yang garis bawahi adalah satu, di saat dia menentang dengan keras nggak mau pakai US dollar, yang terjadi adalah Mama Richa memberikan sumbangan mungkin kan Barbara Sotoy gitu kepada NTC, kemudian akhirnya NTC punya power untuk bisa menjatuhkan gitu rezimnya dia. Ini tuh mirip-mirip dengan yang terjadi dengan Palestina gitu ya guys ya. Tahun 1903, Theodor Herzl, yang mana dia itu yang bikin buku Der Judenstaat gitu ya. Itu ketemuan sama Abdul Hamid, yang mana Abdul Hamid ini adalah pemimpin Palestina pada saat itu. Ingat ya, 1903. Dia datang bawa duit dari Rothschild, yang kalau dikalkulasiin ke sekarang itu sekitar 300 triliun gitu. Mau beli tanah. Untuk siapa? Ya untuk orang-orang yang refugee itu gitu kan, dari Perang Dunia Kedua, imigran gitu ya guys ya. Terus Abdul Hamid bilang kan nggak boleh gitu kan. Yang terjadi adalah ini kayaknya Mama Richa beserta Rothschild itu berpikir dan memutar otak gitu. Kemudian dia itu bikin perjanjian sendiri gitu ya. 1916 Hesch-Picot, setelah itu 1917 Balfour gitu ya. Yang mana perjanjian Balfour itu Rothschild itu mengendorse semua imigran dari Perang Dunia Kedua itu untuk semuanya itu hijrah lah gitu ke Palestina gitu. Kemudian begitu Perang Dunia Kedua, yang terjadi adalah Liga Bangsa-Bangsa menetapkan Israel sebagai suatu negara, padahal mereka itu kan imigran. Tapi Palestina yang udah ada di situ dari awal gitu ya, enggak. Jadi bisa dibayangin kan. Dan sampai sekarang terjadilah ini pemusnahan massal. Makanya kayaknya semua orang yang menentang elit global itu pastinya akan kena batunya. Tapi kan itu kan zaman dulu gitu, dimana banyak sekali masyarakat di luar sana yang nggak tahu apa-apa. Sekarang kan ada internet, ada sosial media, kita bisa belajar, kita bisa melihat secara historical gimana, gitu ya guys ya, gitu kan. Jadi sekarang kita lebih tahu dan lebih paham. Makanya aku selalu bilang ke kalian, udah nggak usah pakai produknya lagi. Karena elit global itu mendapatkan cuan, mendapatkan uang dari produk-produk yang kita selalu konsumsi dan kita konsumsi dari kita lahir sampai sekarang. Kalau kita stop mengkonsumsi itu sudah selesai ya. Makanya tak bilang, daripada kita itu diatur sama society, yaitu elit global, kita baiknya diatur sama nature atau sama alam. Pindahlah ke kampung. Yuk bersama-sama mau ya. Kita berkebun guys. Karena aku terus terang ya, muak dengan drama yang dibuat oleh elit global ini gitu. Terutama ini udah puncaknya sih sekarang gitu ya. Dengan sekian banyak cerita yang ada di luar sana. Intinya ini ada sedikit informasi dari aku gitu ya. Jadi tujuan aku membahas tentang Muammar Gaddafi ini adalah karena aku lihat ada kesamaan gitu. Siapapun yang say no, itu you gonna gone gitu ya. Akan disikat biar bersih ya. Gitu guys. Makanya jangan heran kalau Babang Elon gitu kan sampai bela-belain pergi ke sana gitu, menyatakan dukungannya gitu. Kalau enggak dia
disikat. Tapi kan itu pendapat sotoy, berbeda sotoy. Oke, komentarnya tetap tak tutup ya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. From the river to the sea, save Palestine and the RC for humanity.